Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Raihan dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Silestari. Baik, dalam pertemuan kali ini saya dan rekan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar bimbingan konseling. Baik, langsung ke materi pertama yang akan dipresentasikan oleh saudari Dinda. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling. Pengertian bimbingan secara etimologi merupakan terjemahan kata guidance, berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntut, ataupun membantu. Menurut Lefevre, bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematik, guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat tersebut. Nah, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Kemudian sejarah lahirnya bimbingan dan konseling atau BK di Indonesia. Diawali dengan dimasukkannya bimbingan dan konseling atau dulunya disebut dengan bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat dengan FKIP yang kemudian menjadi IKIP yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 20 hingga 24 Agustus 1960. Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini adalah penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984 telah dimasukkan bimbingan karir di dalamnya. Kemudian usaha memantapkan bimbingan terus berlanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penataan bimbingan terus dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya, yang selanjutnya pada tahun 2001 terjadi perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia menjadi ABKIN. Tujuan bimbingan dan konseling. Menurut Tohirin, bimbingan dan konseling yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap diri siswa, mengarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat memecahkan masalah serta dapat menyesuaikan diri secara efektif. Adapun menurut Helen adalah yang pertama itu menemukan pribadi siswa agar ia mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Dan yang kedua, mengenal lingkungan secara objektif, baik sosial maupun ekonomi. Dan yang terakhir yaitu merencanakan masa depan agar siswa dapat mengambil keputusan dan pertimbangan yang tepat. Nah, menurut H. Prayitno, tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya berbagai latar belakang yang ada serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling di sekolah merupakan penjabaran tujuan umum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Dengan demikian, bimbingan dan konseling bertujuan agar siswa dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Dan yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dan mengatasi hambatan dan kesulitan dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Yang terakhir ialah fungsi bimbingan konseling. Pertama ialah fungsi pencegahan atau preventif. Bimbingan konseling merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam hal ini, layanan bimbingan konseling yang diberikan merupakan bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang diberikan dapat berupa program orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data, dan sebagainya. Yang kedua ialah fungsi pemahaman.
yaitu fungsi yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa. Pemahaman ini mencakup beberapa hal, yaitu A. Pemahaman tentang diri siswa, terutama oleh siswa sendiri, orang tua, guru, dan guru pembimbing. B. Pemahaman tentang lingkungan siswa, terutama oleh siswa sendiri dan orang tua, guru, dan guru pembimbing. C. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, terutama oleh siswa. Kemudian fungsi fasilitas. Fungsi ini memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek dalam diri konseling. Yang keempat, fungsi penyesuaian. Fungsi ini diperuntukkan bagi peserta didik guna membantu mereka melakukan penyesuaian diri secara dinamis dan konstruktif, baik dengan diri dan lingkungannya. Kegiatan ini tercangkup dalam program pelayanan dasar dengan sasaran semua peserta didik. Oleh sebab itu, penunaikan fungsi ini merupakan upaya bantuan agar para peserta didik mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat perilaku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.